Pernahkah Anda bertanya dalam hati, apakah masih normal jika saya, di usia ini, masih memiliki hasrat? Masih ingin merasakan sentuhan? Masih membutuhkan keintiman, meskipun hidup kini terasa lebih sepi? Jika ya, Anda tidak sendirian. Video ini saya buat khusus untuk Anda, para orang tua, kakek nenek, para lansia Indonesia yang diam-diam masih merindukan kehangatan namun seringkali harus menyimpannya dalam diam, karena takut dihakimi. Hari ini, kita akan menyentuh sebuah topik yang sering dianggap tabu, bahkan memalukan, masturbasi pada usia lanjut. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihatnya dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih terbuka. Karena topik ini bukan soal kenikmatan semata. Ini soal martabat. Soal kesehatan. Soal kebebasan untuk tetap mencintai diri sendiri, walau usia telah lanjut. Di video ini, saya, Dr. Budi Santoso, dokter spesialis geriatri dan seksolog, akan mengungkap bagaimana masturbasi bisa menjadi bentuk terapi emosional dan fisik bagi lansia. Apa dampak positifnya bagi kualitas tidur, suasana hati, bahkan fungsi kognitif Anda. Tapi juga, kapan masturbasi bisa menjadi tanda adanya luka batin yang belum sembuh, dan bagaimana kita bisa mengelolanya dengan bijak. Plus, kisah nyata dari para lansia di Indonesia yang berani jujur tentang pergulatan dan kemenangan mereka dalam merawat tubuh dan jiwa di usia senja. Dan satu hal penting, video ini bukan hanya untuk mereka yang melakukannya, tapi juga untuk anak-anak yang ingin memahami orang tuanya, cucu yang ingin lebih peka, dan masyarakat luas yang ingin membongkar stigma. Jangan langsung tutup video ini hanya karena judulnya terasa sensitif. Justru dengan menontonnya sampai akhir, Anda akan menemukan wawasan yang mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya, dan bisa mengubah cara Anda memperlakukan tubuh, emosi, dan rasa sepi yang diam-diam tumbuh seiring usia. Jadi saya bertanya kepada Anda sekarang, beranikah Anda menghadapi topik yang selama ini hanya dibisikkan dalam gelap, dan memberinya tempat yang layak di cahaya pemahaman dan kasih sayang? Jika ya, tontonlah sampai akhir. Karena informasi ini bisa menjadi jembatan antara rasa malu dan penerimaan, antara keterasingan dan koneksi, antara usia lanjut dan hidup yang tetap bermakna. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Kini saatnya kita menyelami topik yang sering dianggap tabu namun sesungguhnya sangat penting bagi kualitas hidup para lansia, masturbasi. Dari sudut pandang medis, ilmiah, dan psikologis yang berbasis pada fakta. Saya, Dr. Budi Santoso, seorang seksolog dan dokter spesialis geriatri yang telah puluhan tahun menangani pasien lansia di klinik saya di Surabaya, ingin mengajak Anda untuk membuka pikiran dan hati, serta memahami secara mendalam bagaimana aktivitas ini memengaruhi tubuh dan jiwa orang-orang lanjut usia yang melakukannya secara rutin. Ini bukan hanya tentang seks. Ini tentang harga diri. Tentang mempertahankan koneksi dengan tubuh yang perlahan menua. Tentang keberanian untuk tetap merasakan, tetap hidup, dan tetap menginginkan sesuatu. Meskipun dunia di sekitar seringkali membungkam kebutuhan itu dengan stigma dan rasa malu. Inilah momen penting untuk membongkar mitos dan menyingkirkan kabut stigma yang selama ini menyelimuti konsep kenikmatan dan kebahagiaan di usia senja. Mari kita hadapi kenyataan bahwa hasrat tidak mengenal usia, dan bahwa kebahagiaan bukanlah hak istimewa milik anak muda saja. Konten ini saya tujukan secara khusus kepada mereka yang berada di paruh kedua kehidupan, para lansia dari kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, hingga desa-desa yang tenang di Sumatera. Anda yang mungkin merasa sendirian, yang mungkin sudah kehilangan pasangan, atau hanya sekadar ingin kembali merasakan hubungan intim dengan diri sendiri. Masturbasi bukanlah sekadar aktivitas fisik. Ia adalah bentuk rekonsiliasi batin, pelarian dari tekanan emosional,
dan salah satu cara tersederhana untuk merawat tubuh dengan penuh kasih sayang. Seringkali, para lansia di Indonesia tidak mendapatkan akses yang layak terhadap edukasi seksual. Mereka hidup di tengah tekanan sosial dan pandangan konservatif yang menganggap topik ini tabu, bahkan kotor. Namun sebagai seorang dokter, saya melihat kenyataan di balik pintu ruang praktik. Banyak yang merasa malu, terasing, bahkan berdosa hanya karena masih memiliki hasrat. Padahal, hasrat itu manusiawi. Dan lebih dari itu, ia adalah tanda bahwa Anda masih hidup, masih merasa, masih ingin terhubung. Saat usia bertambah, tubuh memang berubah. Kadar testosteron pada pria perlahan menurun, begitu pula estrogen pada wanita. Libido bisa melemah, sensitivitas bisa berkurang, tetapi bukan berarti lenyap. Misalnya, Pak Budi, seorang pensiunan guru di Bandung, pernah berkata kepada saya dengan mata berkaca-kaca, "Setelah istri saya meninggal karena serangan jantung, saya merasa hidup saya ikut terkubur. Tapi saat saya mulai berani merawat diri, mengenali tubuh saya lagi, termasuk lewat masturbasi, saya merasa utuh kembali. Saya merasa masih manusia." Apa yang Pak Budi alami adalah cerminan dari banyak kisah tak terdengar di balik tembok rumah-rumah lansia di seluruh negeri. Hasrat seksual tidak pernah benar-benar mati. Yang berubah hanyalah bentuk dan ekspresinya. Dulu mungkin dinyatakan lewat pelukan di ranjang, kini mungkin melalui momen pribadi di kamar yang sunyi. Namun nilai emosionalnya tetap besar. Kadang bahkan lebih bermakna, karena dilakukan bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi sebagai bentuk kasih kepada diri sendiri. Secara ilmiah, manfaat masturbasi di usia lanjut tidak main-main. Penelitian global dan sejumlah studi lokal, termasuk yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, menunjukkan bahwa masturbasi yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Pertama, dari segi fisik, masturbasi membantu meningkatkan aliran darah ke area genital. Ini penting untuk mencegah kekeringan atau penyusutan jaringan pada wanita pasca menopause, dan menjaga kesehatan prostat serta fungsi ereksi ringan pada pria. Terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, di mana stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat mempercepat penuaan sistem reproduksi, aktivitas ini menjadi semacam terapi pribadi yang mudah diakses dan sangat bermanfaat. Tidak hanya itu, masturbasi juga membantu meredakan stres, memperbaiki suasana hati, dan bahkan membantu kualitas tidur yang lebih baik. Semua ini berkontribusi terhadap keseimbangan hormon dan kesehatan mental, dua hal yang sangat krusial bagi para lansia yang seringkali berjuang dalam kesepian. Masturbasi di usia lanjut bukanlah tindakan yang memalukan. Ia adalah bentuk perlawanan halus terhadap ketakutan akan penuaan, rasa kehilangan, dan stigma sosial. Ia adalah bentuk keberanian untuk tetap mencintai diri sendiri, bahkan ketika keriput mulai hadir, bahkan ketika tubuh tak lagi sekuat dulu. Dan mungkin, yang paling penting, masturbasi mengingatkan kita bahwa setiap orang, berapapun usianya, berhak untuk merasakan sentuhan, kenikmatan, dan kasih sayang, termasuk dari dirinya sendiri. Lebih dari sekadar kenikmatan sesaat, masturbasi pada lansia memicu pelepasan endorfin, hormon bahagia yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menenangkan sistem saraf, meredakan stres, serta memperbaiki suasana hati secara alami. Hormon ini bekerja seperti pelukan hangat dari dalam tubuh sendiri, memberikan rasa damai, tenang, dan terkoneksi. Tak hanya itu, endorfin juga bertindak sebagai pereda nyeri alami, membantu meringankan keluhan fisik yang umum dirasakan di usia senja seperti nyeri pinggang, kekakuan sendi akibat artritis, atau kelelahan kronis karena kurangnya aktivitas fisik. Saya teringat kisah Ibu Sari, seorang janda berusia 62 tahun dari Yogyakarta. Setiap hari ia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan cucunya, menghadiri pertemuan PKK, dan mengurus kebutuhan rumah tangga sendirian. Namun ia juga bercerita dengan jujur, penuh kelegaan, bahwa di malam hari, ketika rumah mulai sunyi dan cucunya tertidur, ia memberikan waktu untuk dirinya sendiri. Masturbasi menjadi caranya merayakan tubuhnya yang masih hidup,
masih merasa, masih memiliki hak untuk bahagia. Setelah itu, saya bisa tidur lebih lelap. Rasanya seperti beban hari itu terangkat, ucapnya lirih, namun penuh rasa syukur. Tidur yang nyenyak bagi lansia bukan hanya soal kenyamanan. Ia adalah fondasi dari kesehatan jantung, metabolisme, fungsi kognitif, hingga kestabilan emosional. Di daerah pedesaan seperti Bali, Lombok, atau pelosok Sulawesi Selatan, di mana banyak lansia hidup sendiri jauh dari anak-anak, momen-momen intim seperti ini justru menjadi ruang suci untuk beristirahat dan memulihkan diri, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Dari sisi psikologis, dampak masturbasi juga sangat kuat. Aktivitas ini memberi ruang bagi lansia untuk mengenal ulang tubuh mereka, bukan sebagai tubuh yang menua, melemah, atau usang, melainkan sebagai tubuh yang masih layak dihargai, dicintai, dan dirawat. Seperti yang dialami Pak Agus, seorang mantan petani dari Jawa Tengah, yang dulunya merasa tubuhnya bukan lagi miliknya setelah terkena komplikasi diabetes dan hipertensi. Namun melalui eksplorasi pribadi lewat masturbasi, ia mengaku merasa seperti mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dulu saya merasa tubuh ini hanya sumber penyakit, katanya. Tapi sekarang, saya tahu tubuh ini juga bisa memberi saya kedamaian. Penuaan memang membawa tantangan, stamina yang menurun, penglihatan yang kabur, napas yang lebih pendek. Tapi masturbasi, di tangan yang penuh pengertian, menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan rasa hormat pada diri sendiri, meningkatkan harga diri, dan menyuntikkan kembali rasa berharga ke dalam kehidupan yang mulai dilupakan banyak orang. Namun, sebagaimana semua hal dalam hidup, keseimbangan tetap kunci. Masturbasi yang dilakukan berlebihan, terutama jika menjadi satu-satunya pelarian dari kesepian atau tekanan emosional, dapat membawa dampak sebaliknya. Dari sisi fisik, stimulasi berlebih pada saraf genital bisa menyebabkan hipersensitivitas sementara atau menurunkan kemampuan merasakan kenikmatan seperti sebelumnya. Ini bukan kondisi permanen, namun bisa menimbulkan frustrasi, terutama bagi lansia yang mulai membandingkan respons tubuh mereka dengan masa muda yang telah lewat. Ketergantungan terhadap stimulasi yang lebih intens juga bisa memicu kecemasan, perasaan gagal, atau bahkan rasa malu terhadap diri sendiri. Saya juga sering menemui pasien yang menggunakan masturbasi sebagai pelarian dari luka emosional yang dalam. Dalam praktik saya di Surabaya, banyak lansia yang mengaku merasa kosong, terlupakan, dan sunyi. Ibu Ratna, seorang pensiunan guru dari Malang, adalah salah satu dari mereka. Anak-anaknya telah pindah ke luar negeri, suaminya telah tiada, dan hari-harinya kini diisi dengan rutinitas yang hampa. Ia berkata, masturbasi memberi saya sesuatu yang bisa saya kendalikan. Sesuatu yang membuat saya merasa masih ada. Tapi, lanjutnya, ia juga mulai merasa kehilangan dorongan untuk berinteraksi sosial. Saya jarang keluar rumah sekarang. Kadang, saya hanya menunggu malam tiba. Cerita seperti ini mengingatkan kita bahwa masturbasi, meskipun bermanfaat, tidak boleh menggantikan kebutuhan kita yang paling mendasar sebagai manusia, yaitu hubungan emosional dan sosial. Ketika menjadi satu-satunya sumber kenyamanan, masturbasi dapat memperdalam isolasi, membuat seseorang semakin menarik diri dari komunitas, keluarga, atau kegiatan sosial. Padahal, kegiatan sederhana seperti arisan lansia, posyandu lansia, atau senam bersama di taman kota bisa menjadi jembatan untuk menyentuh kembali dunia luar dan mengisi hati dengan tawa, canda, dan kebersamaan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa bahwa informasi ini berguna atau bahkan membuka wawasan baru untuk Anda, saya mengajak Anda untuk berkomentar dengan angka 1 di bawah video ini. Biarkan saya tahu bahwa Anda hadir, dan bahwa Anda tidak sendiri. Jika Anda belum berlangganan, saya sangat menyarankan Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak melewatkan konten penting lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang bermanfaat, jujur,
dan menyentuh kehidupan nyata para lansia Indonesia. Karena pada akhirnya, topik ini bukan hanya soal tubuh. Ini adalah tentang keberanian untuk mencintai diri sendiri. Tentang membebaskan diri dari rasa malu yang diwariskan budaya. Dan tentang menyadari bahwa setiap detak jantung, setiap napas yang kita ambil di usia senja, tetap layak untuk diisi dengan cinta, pengertian, dan penghargaan. Dalam semangat memahami keseimbangan dan kesehatan lansia secara holistik, penting untuk menyoroti sisi lain dari masturbasi, khususnya ketika dilakukan secara tidak terkontrol. Meski memiliki banyak manfaat fisik dan emosional, aktivitas ini jika dilakukan secara berlebihan justru dapat membawa dampak sebaliknya. Kelelahan fisik yang tak kunjung pulih, pikiran yang menjadi tumpul, dan hilangnya semangat hidup. Banyak lansia yang mengeluh tidak lagi punya energi untuk menjalani rutinitas harian yang dulu mereka nikmati, seperti merawat tanaman di halaman, mengikuti pengajian bersama tetangga, atau sekadar menyapu halaman sambil menyapa anak-anak yang bermain di jalan. Kondisi ini makin terasa di lingkungan seperti Bali, di mana para lansia dikenal aktif mengikuti kegiatan budaya seperti latihan tari kecak, mempersiapkan upacara galungan, atau tampil dalam kelompok seni gamelan lokal. Bila energi fisik dan mental terkuras oleh kebiasaan masturbasi yang tidak sehat, mereka perlahan mulai mundur dari kehidupan sosial yang selama ini menjadi sumber semangat dan makna hidup. Lebih jauh, masturbasi yang dilakukan secara berlebihan juga bisa menurunkan motivasi untuk menjalani gaya hidup sehat. Banyak lansia mengaku kehilangan dorongan untuk berolahraga ringan, seperti berjalan pagi di alun-alun kota, melakukan yoga, atau sekadar peregangan sederhana di halaman rumah. Tubuh yang kelelahan dan pikiran yang terus-menerus mencari pelarian instan dari stres membuat aktivitas fisik terasa seperti beban, bukan kebutuhan. Padahal, bagi lansia, gerakan tubuh adalah fondasi utama untuk menjaga mobilitas, mencegah nyeri sendi, dan mempertahankan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun bukan hanya tubuh yang terdampak. Hubungan antar pribadi juga bisa terpengaruh oleh kebiasaan ini, terutama bagi lansia yang masih memiliki pasangan hidup. Di Indonesia, banyak pasangan lansia, baik di kota besar seperti Surabaya maupun di desa-desa tenang di Sumatera Utara atau Nusa Tenggara Barat, mengandalkan kebersamaan untuk saling menguatkan di usia senja. Ketika salah satu pasangan mulai lebih banyak mencari kepuasan seksual secara mandiri tanpa komunikasi terbuka, keintiman yang dulu terjaga bisa mulai pudar. Saya pernah menangani pasangan lansia dari Medan yang telah menikah selama lebih dari 40 tahun. Mereka datang dengan keluhan yang tidak biasa. Sang suami merasa tidak lagi ingin berhubungan, sementara sang istri merasa diabaikan secara emosional. Setelah sesi konsultasi yang jujur, terungkap bahwa masturbasi berlebihan menjadi akar permasalahan, bukan karena aktivitasnya itu sendiri, melainkan karena dilakukan secara diam-diam, tanpa komunikasi, hingga menimbulkan jarak emosional di antara mereka. Dalam situasi seperti ini, pendekatan terbaik bukanlah menyalahkan, melainkan membangun komunikasi yang sehat, misalnya dengan berbicara tentang kebutuhan emosional, berbagi waktu untuk kegiatan yang bermakna bersama seperti menanam bunga, memasak, atau menonton pertunjukan wayang kulit di televisi. Kita juga tidak boleh mengabaikan dampak psikologis yang muncul dari dalam diri lansia sendiri. Bagi mereka yang dibesarkan di era konservatif, ketika seksualitas dianggap tabu dan malu untuk dibicarakan, rasa bersalah dan malu setelah masturbasi seringkali muncul sebagai luka batin yang mendalam. Saya masih ingat cerita seorang pasien saya di Jakarta, seorang pria berusia 68 tahun, yang mengatakan, "Saya merasa seperti berdosa setiap kali melakukannya, padahal saya hanya ingin merasa sedikit bahagia." Rasa bersalah ini, jika dibiarkan, bisa berubah menjadi penolakan terhadap diri sendiri, memperburuk depresi, dan menurunkan harga diri yang selama ini susah payah dibangun. Stigma internal inilah yang harus kita patahkan dengan edukasi yang empatik. Seksualitas bukanlah hal kotor. Ia adalah bagian alami dari keberadaan manusia, sepanjang hayat. Dan bagi lansia, memahami tubuh sendiri adalah bentuk tertinggi dari perawatan diri. Tentu, kita juga harus jujur membahas pertanyaan yang sering muncul. Apakah masturbasi berlebihan menyebabkan kerusakan fisik jangka panjang?
Di banyak komunitas, masih beredar mitos bahwa masturbasi menyebabkan kebutaan, kerusakan otak, bahkan kanker prostat. Namun sains berkata lain. Penelitian medis, baik dari dalam negeri seperti Universitas Indonesia, maupun jurnal internasional seperti Journal of Sexual Medicine, menegaskan bahwa masturbasi tidak menyebabkan disfungsi seksual berat, kerusakan permanen pada organ intim, atau mempercepat penuaan. Namun, itu bukan berarti tidak ada risiko sama sekali. Jika dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda, masturbasi dapat menyebabkan kelelahan otot, iritasi ringan pada kulit di area genital, dan penurunan gairah seksual sementara karena kelelahan sistem saraf. Ini adalah reaksi fisiologis alami, bukan kerusakan, dan akan pulih dengan waktu serta manajemen kebiasaan yang bijak. Dalam hal ini, kuncinya adalah kesadaran dan keseimbangan. Masturbasi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia, selama dilakukan dengan penuh pemahaman, kasih sayang kepada diri sendiri, dan, yang terpenting, tidak menggantikan kebutuhan akan koneksi sosial, spiritual, dan emosional yang juga sama mendasarnya. Sekarang, setelah Anda mendengarkan cerita demi cerita, fakta medis, dan pengalaman nyata dari para lansia yang berani jujur tentang tubuh dan perasaan mereka, apa yang paling menyentuh hati Anda hari ini? Apakah Anda mulai menyadari bahwa hasrat di usia senja bukanlah aib, melainkan bagian alami dari menjadi manusia? Atau mungkin Anda baru tahu bahwa masturbasi yang dilakukan dengan penuh kesadaran bisa membantu tidur lebih nyenyak, meredakan stres, dan memperbaiki hubungan dengan diri sendiri? Kami ingin tahu. Tulis di kolom komentar satu hal saja yang paling Anda pelajari dari video ini, dan satu hal yang ingin Anda praktikkan dalam hidup Anda mulai hari ini. Entah itu lebih menerima diri sendiri, membangun komunikasi dengan pasangan, atau sekadar mengambil waktu sejenak untuk mengenali tubuh Anda dengan penuh kasih sayang. Karena setiap langkah kecil menuju pemahaman, adalah langkah besar menuju hidup yang lebih bermakna di usia lanjut. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru, membuat Anda merasa lebih dimengerti, atau bahkan membantu Anda merasa tidak sendirian, tolong dukung kami dengan cara sederhana. Jika Anda suka video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten edukatif lain yang akan datang. Terima kasih telah menonton, dan terima kasih karena telah berani mendengarkan, merasakan, dan membuka hati. Ingatlah, usia boleh bertambah, tapi hak untuk bahagia, untuk mencintai diri sendiri, dan untuk merawat jiwa, tidak pernah berkurang.